Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam proses pendidikan profesi guru 2025 guru tertentu yang sedang saya jalani. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan aksi nyata yaitu mensosialisasikan salah satu materi yang ada di modul 3 yang merupakan modul terakhir. Baik, mulai dari sebuah pertanyaan, kenapa perlu adanya kode etik setiap profesi yang dijalani? Tentu jawabannya yang pertama adalah untuk menjamin integritas, mendorong setiap profesional untuk melakukan hal yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, membangun kepercayaan publik, tahu batasan yang harus diikuti, dan dengan kode etik bisa melindungi pihak yang dilayani, dalam hal ini adalah siswa. Lalu menghindari penyalahgunaan wewenang. Tentu kita sebagai guru kelas itu memiliki wewenang yang sangat luar biasa ketika dalam proses pembelajaran. Setelah tahu perlunya kode etik untuk profesi yang kita jalani, tentu kita harus mengetahui kode etik apa saja yang ada yang harus kita jalankan, yaitu yang pertama prinsip etika moral profesi guru, yaitu terhadap pengetahuan, yang kedua terhadap peserta didik, dan yang ketiga terhadap profesi. Untuk yang pertama, prinsip etika terhadap ilmu pengetahuan atau intellectual integrity, yang kedua integritas kejuruan, dan yang ketiga adalah keberanian moral. Intellectual integrity artinya menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Integritas kejuruan, khususnya kita yang berada di SMK, kita harus saling menghormati, menghargai setiap keahlian yang dimiliki oleh siswa dan oleh sesama satu profesi kita. Keberanian moral menunjukkan kemandirian pikiran dan tindakan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip etika terhadap peserta didik. Yang pertama, mendahulukan kepentingan orang lain atau altruism. Ya. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan siswa dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri. Yang kedua yaitu tidak berpihak. Semua siswa memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan perlakuan yang sama, khususnya di kelas, umumnya di sekolah. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan kemanusiaan. Selain kita harus mendahulukan siswa, kita juga harus mengenal lingkungan yang ada di sekitar siswa. Yang terakhir adalah tanggung jawab pengaruh, melaksanakan dan menerima tanggung jawab dalam artian kita harus melakukan hal yang positif karena di situ akan menjadi jejak positif di masa yang akan datang untuk siswa dari apa yang kita lakukan di dalam kelas. Prinsip yang ketiga yaitu adalah etika terhadap profesi guru. Sesama guru kita harus memiliki sifat kerendahan hati, kolegalitas, kemitraan, dan tanggung jawab serta aspirasi profesi. Kerendahan hati artinya kita tidak saling meninggikan kelebihan kita atau dalam arti menyadari kekurangan diri sendiri. Kolegalitas menghormati dan bekerja sama, kita berkolaborasi khususnya untuk kemajuan tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan di kelas. Kemitraan mengakui menerima kontribusi mereka setelah kita berkolaborasi tadi. Dan terakhir adalah bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional. Nah, ini prinsipnya. Maka untuk mencapai atau menjalankan prinsip etika tadi tentunya ada tantangan harus kalian hadapi, harus kita hadapi. Ya. Tantangan utamanya adalah perbedaan pertentangan prinsip. Ya. Misalkan seorang dosen itu diharuskan untuk melakukan penelitian dan publikasi, juga harus melakukan pembelajaran dalam kelas. Kalau kita lihat tadi prinsip terhadap orang lain atau altruism tadi, maka seharusnya dosen itu melakukan pembelajaran dalam kelas. Tentu ini prinsip yang ada pertentangan. Nah inilah. Yang berikutnya adalah tantangan berikutnya adalah diperluasnya makna kode etik harus dilakukan guru, yaitu selain terhadap profesi, peserta didik, rekan seprofesi, juga terhadap lingkungan siswa, orang tua siswa, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan. Tentu Bapak Ibu, ini bukan akhir dari
materi. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan ini kita bisa mengingat kembali kode etik yang harus kita lakukan dan bisa menjadi guru yang lebih hebat untuk siswa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.